semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widirahayu. Oke, jadi di video kali ini karena ada yang request soal P3K khusus kedokteran gigi, jadi aku mau bahas terkait soal untuk P3K kedokteran gigi, khususnya kemampuan teknis. Nah, jadi teman-teman yang mau belajar dari channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Oke, kita mulai pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini salah satu prinsip pelaksanaan SDGs adalah apa? Yang A kolaboratif, yang B teamwork, kemudian yang C liberal, yang D independen, atau yang E universality. Oke, silakan teman-teman yang mau jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Kita jawab bersama. Ya, jadi di sini untuk menjalankan salah satu prinsip pelaksanaan SDGs yaitu dengan universal. Nah, sebenarnya apa sih arti-arti dari prinsip pelaksanaan SDGs dan apa aja sih prinsip pelaksanaan SDGs? Nah, jadi untuk melaksanakan prinsip pelaksanaan SDGs itu ada yang pertama universal, di mana artinya dari universal ini dilaksanakan oleh negara maju ya teman-teman ya, dan berkembang. Jadi selain negara maju yang melaksanakan SDGs tersebut itu juga dari negara berkembang yang mana salah satunya adalah Indonesia. Oke, teman-teman. Oke. Kemudian yang kedua yaitu prinsip integrasi, di mana prinsip integrasi ini dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Jadi nanti yang melaksanakan prinsip SDGs itu bukan hanya universal integrasi, tetapi juga akan ada no one left behind. Artinya apa? Harus memberi manfaat bagi semua, terutama bagi yang rentan. Kemudian dan pelaksanaannya itu melibatkan semua pemangku kepentingan. Oke, teman-teman, jadi harus dipahami hal-hal itu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi jawabannya apa? Soal yang pertama, yaitu E ya teman-teman ya. Jawabannya adalah universal. Oke, dilanjut soal yang kedua. Nah, soal yang kedua di sini dijelaskan bahwa berikut ini yang merupakan kebijakan pencapaian SDGs di Indonesia itu apa? Yang pertama, mengoptimalkan peran koordinasi Kemen PPN atau Bappenas dalam pembangunan. Oke, yang kedua, bekerja sama dengan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, menunjuk Kemenkes RI dalam pencapaian target SDGs di bidang kesehatan. Kemudian yang D itu benar semua. Kemudian yang E melibatkan peran serta organisasi masyarakat dalam pencapaian tujuan SDGs. Oke, kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Oke, Oke silakan teman-teman yang mau jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab bersama. Oke, di sini jadi jawaban yang paling benar adalah yang A ya, teman-teman. Kenapa seperti itu, Kak? Gitu kan. Ada yang tanya kayak gitu. Nah, di sini untuk kebijakan pencapaian SDGs di Indonesia, yang pertama yaitu harus mengoptimalkan peran koordinasi Kemen PPN dan Bappenas dalam pembangunan. Kemudian karena hampir seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, TPB atau SDGC, telah terakomodasi dalam RPKMN. Oke. Kemudian yang kedua, melibatkan semua pihak untuk bersinergi sesuai dengan peran, kemudian fungsi, dan kemampuan. Kemudian yang ketiga, kelembagaan yang ada dapat langsung bekerja baik secara strategis maupun uh, operasional. Oke. Jadi nanti teman-teman dalam kebijakan pencapaian SDGs, salah satunya yaitu mengoptimalkan peran koordinasi Kemen PPN atau Bappenas dalam pembangunan. Karena hampir seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, TPB atau SDGC, telah terakomodasi dalam RPKMN. Jadi jawabannya mana? Yang A ya teman-teman. Oke. Gampang banget kan? Oke, ya. Intinya dalam pencapaian SDGs harus ada optimalkan peran koordinasi dalam pembangunan. Biasanya SDGs itu ada hubungannya dengan pembangunan. Oke, next soal berikutnya. Nah, soal nomor 3 di sini ada soal seperti ini. SDGs merupakan lanjutan pembangunan dari MDGs yang berakhir pada tahun 2015.
Apa yang membedakan antara SDGs dan MDGs dari segi tujuan pembangunan adalah yang A, MDGs itu dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip HAM, inklusivitas, dan anti-diskriminasi. Kemudian yang B, SDGs dirumuskan oleh negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development dan para pakar beberapa lembaga internasional. Kemudian yang C, MDGs mengutamakan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yang D, SDGs ditujukan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan yang sederhana, yang sejahtera, dan bahwa kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi terjadi selaras dengan alam lingkungan. Kemudian yang E, SDGs memiliki 8 tujuan dan 60 indikator. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Yang membedakan antara SDGs dan MDGs dari segi tujuan pembangunan. Oke, silakan buat teman-teman yang mau jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab bersama. Ya, jadi jawabannya yang B ya, teman-teman. Yang membedakan antara tujuan MDGs dan SDGs, yaitu dirumuskan oleh negara-negara Organization for Economic Cooperation dan Development dan para pakar beberapa lembaga internasional. Jadi itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini ada seorang pasien. Ya, teman-teman ya. Seorang pasien ingin memeriksakan giginya ke dokter gigi. Pasien menceritakan riwayat penyakit gigi yang dideritanya. Kemudian timbul kesepakatan antara pasien dan dokter gigi bahwa dokter gigi berupaya secara maksimal menyembuhkan penyakit giginya. Dan pasien memberikan insentif kepada dokter gigi. Apakah jenis hubungan antara pasien dengan dokter gigi pada skenario di atas? Oke, yang A, expressed consent, kemudian yang B, implied consent, yang C, informed consent, yang D, kontrak terapeutik, atau yang E, inspiring forbidden. Ada yang mau jawab? Silakan jawab ya, teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah apa nih, teman-teman? Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya, yaitu kontrak terapeutik. Kenapa seperti itu? Kontrak terapeutik ini perjanjian ya teman-teman antara dokter dengan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kemudian objek dari perjanjian ini adalah berupaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi jawabannya mana? Yang D ya teman-teman ya. Oke, gampang banget kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya, salah satu dampak fungsional kehilangan gigi itu apa? Yang pertama, penyakit pada TMJ. Kemudian yang B, gangguan mengunyah. Yang C, penyakit gastrointestinal. Kemudian yang D, penyakit periodontal. Atau yang E, karies. Oke, kira-kira apa nih jawabannya, teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab bersama. Jadi salah satu dampak dari kehilangan gigi ya salah satunya kita akan mengalami gangguan. Gangguan apa? Dalam mengunyah ya teman-teman ya. Karena misal nih, harusnya gigi yang belakang itu kan kita bisa mengunyah untuk menghancurkan atau menghaluskan makanan. Namun gigi yang belakang ternyata itu sudah dicabut atau rusak atau kropos. Oleh karena itu kita akan mengalami gangguan nih dalam mengunyah gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau misal teman-teman kehilangan gigi, berarti akan mengalami gangguan. Oke, jadi itu merupakan 5 soal terkait kemampuan teknis ya untuk kedokteran gigi. Buat teman-teman yang mau request soal-soal, boleh tulis aja di kolom komentar. Semoga nanti ke depannya aku bakal share soal-soal untuk teman-teman dalam mendampingi teman-teman berjuang P3K tahun 2022. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Aku tutup, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.